Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita di suasana semoga ada yang mengeluh dan tidak bisa apa kita lupakan mengeluh. Sebulan yang lalu kita itu hanya orang mengeluh karena harusnya itu disebutkan rohani. Sekarang kita disebutkan mungkin ada yang melalui juga mau berangkat ngaji ke ujian. Makanya karena Quran itu manusia itu aku diciptakan dengan model yang selalu mengeluh, tidak punya duit mengeluh, kebanyakan duit mengeluh, duit yang pas itu mengeluh, duit pas-pasan mengeluh, tidak pernah ada mengeluh. Malam ini kita masih ada di dunia itu, kita masih belajar tradisi filsafat Tiongkok klasik, tradisi filsafat Tiongkok kuno. Banyak lagi modelnya memang belajar yang bukan. Kenapa bukan koordinasi, bukan terus kalian dari dulu jadi anak sana atau orang sana. Kalau bahasa ilmiah dengan tradisi lain itu namanya asik over. Asik over itu kita belajar juga ideologi lain, kita belajar juga agama lain, agama lain untuk nanti kembali pada agama kita, pada ideologi kita dengan wawasan yang lebih baru, wawasan yang lebih segar. Jadi kita belajar Buddhisme, kemudian punya wawasan yang lebih baru tentang tasawuf mistik. Mungkin kita belajar Konfusianisme, kemudian dapat wawasan yang lebih baru tentang moral, tentang etika. Itu yang nanti disebut masih over. Apa di agama kita saja tidak bisa, Pak, dapat ajaran-ajaran yang bagus bisa. Karena kecenderungan jiwa manusia itu kan kadang aneh. Mungkin sampai terlalu akarnya sehingga itu tidak ngefek. Itu diceramai sama ustazmu karena dia itu dia baru berusaha pakai ayat, pakai dalil. Nah, tersentuh sama sekali. Ini kan tadi akar. Kalau sudah tahu akar itu kan biasanya terus biasa. Di awal-awal kalau filsafat Tiongkok ini karena awal-awal kan bacanya luar biasa. Itu jiwa kadang-kadang dengan ajaran itu. Persis kalau kalian pacaran mau nikah, kalau pengantin baru kan masuk itu lama-lama biasa. Nah, maka gunanya masih over itu. Ya, wawasan kita lebih segar. Oke, malam hari ini kita ada di Tiongkok, ketemu tokoh besar dalam tradisi Taoisme. Taoisme itu adalah filsafat juga agama dari Tiongkok. Tokohnya Zhuangzi atau kata-kata itu Zhuangzi. Ya, kalau ada pakai hak dia maksudnya besar dari guru Zuan dari dinasti Zhou, masih tetap dari era perang antar kerajaan. Yang minggu lalu saya ikut ada
7 kerajaan yang saling berperang. Nanti Zhuangzi ini punya kitabnya. Jadi orang-orang Taoisme itu punya 2 kitab pandangan. Yang pertama Tao Te Ching dan yang kedua Zhuangzi. Jadi dia referensi paling disandari dalam tradisi Taoisme. Makanya mulai kita coba apa yang dibawa oleh Zhuangzi, ada gagasan-gagasan filosofis apa yang bisa kita ambil. Zhuangzi riwayat hidupnya agak susah dikenali, mirip kayak Lao Tzu. Cuma dia lebih nyata daripada Lao Tzu. Lao Tzu itu malah ada bilang ini ada benar orangnya ya. Tapi kalau Zhuangzi ini memang ada benar orangnya. Cuma dengan riwayat hidupnya susah dikenali, tidak tercatat. Zhuangzi ini bayangkan kalau di Yunani tipe seperti Diogenes. Jadi orangnya suka kebebasan, tidak mau terikat oleh apapun, hidupnya suka-suka. Ditawari jabatan tinggi oleh kaisar, tidak mau. Dia ingin hidupnya baik. Terkenal sebagai tukang bikin sepatu dari jerami. Jadi dia sendiri di mana-mana tapi nanti pakai sepatu jerami. Oke, kita lihat seperti apa gagasannya. Ini menambah wawasan kita dalam tradisi filsafat Timur. Ada 3 orang bijaksana yang mewakili Buddhisme, Konfusianisme, dan yang terakhir Taoisme. Ini saya bawa ke sini biar teman-teman ngerti bedanya apa sih 3 aliran ini dalam memandang hidup. Yang pertama Buddhisme. Buddhisme ini memandang hidup agak pahit. Jadi hidup itu samsara, hidup itu penderitaan. Maka tugas kita dalam hidup adalah membebaskan diri dari penderitaan. Kalau mau dijajah dengan yang di kita mungkin ada ajaran-ajaran mistik, ajaran-ajaran tasawuf itu kan memandang hidup ini sesuatu yang menyiksa. Jadi itu Buddhisme. Jadi memandang hidup ini agak negatif sebagai baik. Yang kedua Konfusianisme, Konfusius. Kalau Konfusius memandang hidup ini istilah saya hidup asem, nano-nano. Jadi hidup ini tidak karu-karuan. Apa yang bahasa Indonesia tidak karu-karuan? Tidak tertata, tidak tertib. Orang bisa suka-suka. Maka Konfusius ajaran-ajarannya itu kecenderungannya gimana manusia ini biar hidup tertib, teratur. Sementara yang kita bahas malam hari ini Taoisme yang dibawa oleh Lao Tzu, Lao Tzu itu melihat hidup ini positif, hidup ini indah, hidup ini harmonis. Maka nikmatilah, gembiralah, bahagialah. Ya masing-masing punya argumen. Kalau pas kita ngaji Buddhisme dulu rasanya yang cocok ya Buddha. Pas ngaji Konfusianisme memang hidup ini harusnya dikelola pakai Dewa Konfusius. Ngaji Lao Tzu dulu ya rasanya luar biasa mas. Setiap teori ada kebenarannya, ada kelebihannya, plus juga pasti ada kekurangannya. Jadi saya tidak tahu teman-teman menghayati hidup seperti apa. Apa hidup ini pahit, kacau, atau indah. Itu nanti berhubungan dengan gaya hidup. Kalau orang yang menganggap hidup ini samsara, penderitaan, ya mungkin wajahnya kelihatan kaku, tegang, cara hidupnya serba hati-hati, biar tidak tertelan oleh kehidupan dunia. Kalau yang Konfusianisme mungkin melihat hidup ini tidak tertib,
biasanya terus mengoreksi diri mana yang tidak cocok, mana yang tidak sesuai. Taoisme bagian itu ya. Jadi menikmati bagaimana bahagia dalam kehidupan. Itu bandingannya 3 orang bijaksana, ajaran-ajarannya dengan hidup. Zhuangzi ini tokoh dari tradisi Taoisme. Taoisme itu ya poros ajarannya ada pada Tao. Tao itu susah didefinisikan. Jadi kalau teman-teman tanya Tao itu apa, itu mungkin kayak kita ingin membahas Allah itu bagaimana juga susah. Mereka juga punya banyak definisi tentang Tao. Nah, Taoisme sendiri secara umum kalau dalam tradisi filsafat itu ajaran tentang cara memandang dan cara menjalani hidup. Yang pertama ini, jadi berarti tahu itu isinya jalan hidup. Cuma jalan hidup yang menganggap hidup ini harus dijalani, dinikmati, diisi dengan hal positif. Jalani saja hidupmu secara alamiah, pasti positif. Nikmati situasi hidupmu apa adanya, pasti aku bahagia. Nanti Taoisme ini melihat berpendapat bahwa manusia itu alam semesta kecil yang berhubungan dengan alam semesta besar, yang berhubungan lagi dengan alam semesta maha besar. Jadi kita ini jagat kecil, miniaturnya dari jagat besar, yang jagat besar ini manifestasi dari jagat maha besar. Realitas puncak. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, hidup kita harus selaras dengan jagat besar. Karena kita ini jagat kecil. Dan jagat besar nanti secara keseluruhan harus selaras dengan jagat yang maha besar. Itu ajaran Taoisme. Dulu kita pernah bahas ini satu sesi tentang filsafat timur Taoisme. Nah, Tao itu cara hidupnya pakai prinsip ini. Jadi hidup dengan jalan Tao itu rumusnya 7. Yang pertama simplicity, sederhana. Sederhana itu bukan kekurangannya. Sederhana itu sesuai kebutuhan. Ya. Jadi sederhana itu tidak miskin kan. Kalau saya ngomong hidup kita itu sederhana sekali, itu kayak makan terus miskin. Ya. Sederhana itu pas. Juga bukan rumah makan orang makan. Jadi sederhana itu paradigma pas. Sesuai kebutuhan saja, simple. Butuhnya 3 yang ambil 3. Butuhnya 2 yang ambil 2. Tidak berlebihan juga tidak berkurang. Itu simplicity. Kalau punya gagasan yang cukup ditulis dengan 2 kalimat, ya 2 kalimat saja. Namanya dipanjang-panjangin dari 10 halaman. Jadi kalau butuhnya 10 halaman, ya 10 halaman. Jangan dikurangi cuma 2 kalimat. Jadi itu namanya simplicity. Kayak main sepak bola ini, langsung aja dijujuk ke depan sama, nggak usah diputar-putar. Dengan orang menyebutnya simple football. Jadi tidak penting sepak bola ini, yang penting kan sepak bola ini. Itu prinsip simplicity. Gimana caranya bolanya cepat ada di depan gawangnya lawan terus bola. Jadi yang pertama ini cara hidup yang simple, sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua sensitivity. Jadi
perasaannya hidup, intelijensinya hidup, peka terhadap dirinya, peka terhadap orang-orang sekelilingnya, peka terhadap lingkungannya, ngerti apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, kemudian berusaha memenuhi. Namanya sensitivity, kepekaan. Misalnya ini musim hujan, ketika intelijensimu peka hujan-hujan ini, ya selamat ya di motor selalu dikasih jas hujan, itu namanya peka, makanya jangan. Perasaan juga harus peka. Aku duduk jajar temannya kok perutnya kedengaran kerucut-kerucut terus siang deh, tapi belum makan. Nanti mau dikasih apa saja, ambil yuk. Itu namanya sensitivity. Jadi simple, peka. Yang ketiga, flexibility. Hidup yang tidak kaku. Jadi seperti minggu lalu kan, Felix itu ada cerita bagaimana teori untuk hidup, bukan hidup untuk teori. Kadang-kadang orang itu kalau hidup untuk teori akan teorinya itu ya harus ini kan. Fleksibel itu nanti situasi. Jadi tidak menutup mata bahwa kenyataan bisa berubah. Jadi yang sekarang A besok bisa B, yang sekarang B besok bisa C. Nah kita bisa beradaptasi. Ada orang yang tidak bisa beradaptasi sehingga gayanya terus tidak fleksibel, kaku. Maka lahir konflik-konflik, tidak bisa mengalir. Ketika tidak bisa mengalir, alirannya buntu yang terjadi banjir. Ya kan? Maka hati-hati kita kalau kaku ya mungkin kalau banjir banyak masalah kita hidup kita tidak fleksibel lahir dan batin. Anggap sekeliling kita akhirnya juga keseimbangannya terganggu. Maka hiduplah secara fleksibel. Kemudian independen, merdeka. Tidak ada penindasan, tidak ada penjajahan, tidak ada penghubungan. Setiap orang bebas mengekspresikan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia wujudkan. Independen. Setiap orang punya hasrat, punya keinginan, asal tidak melanggar norma-norma yang sudah berlaku. Itu independen. Kemudian fokus. Fokus itu berpikirnya jelas, arahnya kelihatan nyata, fokus, tidak sekarang. Kita ini kan hidup itu sering belajar itu lawannya fokus. Mau kemana sih? Tidak apa sih, tapi jalan, tapi tidak fokus. Jalan saja boleh, tapi kamu jelas kemananya. Jadi harus fokus. Cultivate itu tajam, matang, tidak dangkal. Jadi yang banyak hari ini di antara efeknya teknologi informasi hidup kita itu dangkal. Hari ini orang lebih fokus pada tindakan komunikasi dibandingkan makna komunikasi. Jadi aku posting maka aku ada. Kamu merasa tidak eksis sebelum kamu posting. Bahkan kamu merasa tidak eksis kalau posting kamu tidak ada yang lain. Kamu merasa minder kalau aku kok yang lain cuma 7 yang 700 apa pun itu ada. Terus kamu mengidentifikasi dirimu di situ. Akhirnya tidak ada. Kadang-kadang kita nge-share berita, kita nge-share ilmu yang luar biasa. Kita sendiri tidak paham yang kita share itu apa. Yang kita share dalam cuma kita yang sendiri berangkat. Kita tidak tajam, kita tidak apa. Kalau bahasa Sokrates kita tidak serius. Ya kalau dulu
Kemudian yang ketujuh, gembira. Hiduplah secara gembira. Tadi di depan saya bilang kita ini untuk yang sudah mengeluh, maunya tahu semua, jangan begitu gembira lah. Kalau mau jujur, yang enak-enak dalam hidup kita itu jauh lebih banyak daripada yang tidak enak. Maka mungkin kita tidak bisa hidup, hanya saja kita tidak peduli. Biasanya yang kita pedulikan yang tidak enak, sehingga kita susah untuk gembira. Misalnya yang kuliah dari 10 mata kuliah, yang lain dapat A, satu ini saja dapat B. Itu yang jadi pikiran kita, mesti yang satu yang E. Kita duit ada, kos-kosan, pelajar, teman baik semua, hanya satu kita bilangnya kita masih jomblo. Itu kan biasanya satu yang bagi pikiran kita, seolah dunia itu bisa punya keistimewaan apa. Akhirnya kita tidak gembira. Dari puluhan kali bahkan waktu kembali ngaji lancar-lancar saja, tiba-tiba malam ini jadi kita gembira. Jadi pikiran yang kembali. Jadi akhirnya kita tidak gembira. Jadi kita sendiri yang mencari alasan untuk tidak gembira. Padahal ada sangat banyak alasan yang bisa membuat kita gembira. Maka hayatilah hidup dengan gembira. Allah pasti juga senang kalau kita bahagia. Allah tidak pengen kita susah. Ya, jadi ini prinsip-prinsip hidup yang diajarkan dalam Taoisme. Hiduplah yang simpel-simpel saja, tapi yang sensitif, fleksibel, independen, fokus, mantap, dan gembira. Ini semuanya urusan gaya hidup. Kalau kita bisa mewujudkan gaya hidup ini, ya nanti hidup kita akan bahagia. Ini dasarnya Taoisme yang nanti disampaikan antara lain oleh Zhuangzi. Oke, kita mulai sekarang konsep-konsepnya Zhuangzi. Sebelum kita masuk untuk dapat ajaran, Zhuangzi mengajarkan bukalah dirimu, jangan sempit. Kalau kamu sempit, nanti kebaikan, hikmah, ajaran apapun tidak bisa masuk. Di situ beliau menganalogikan dengan cerita kata di dalam sumur. Seekor kata di sumur tidak dapat membahas samudera sebab ia terbatasi oleh ukuran sumur. Serangga musim panas tidak dapat membahas es karena ia hanya tahu musimnya. Kalau pas musim es dia tidak ada, sudah mati. Adanya hanya di musim panas. Pikiran ilmuwan yang sempit tidak dapat membahas tahu sebab ia terbatasi oleh ajaran-ajarannya. Jadi pertama-tama sebelum belajar, bukalah dirimu. Sebenarnya belajar apa saja, jangan terpenjara oleh duniamu selama ini. Kata itu kalau hanya hidup dalam sumur, dan dia tidak akan bisa melihat luasnya samudera. Maka cara pertama belajar itu membuka diri. Ya kalau tidak, ya ilmunya tidak masuk. Kalau kamu tertutup, ilmu apa yang bisa masuk? Tidak ada bisa. Maka bukalah diri. Jadi kalau sudah, baru ayo kita atasi keterbatasan, kita lihat dunia yang luas. Sekarang kau telah keluar dari lubangmu dan melihat lautan luas. Engkau mengenal kelemahanmu, maka sekarang saatnya membahas prinsip-prinsip besar bersama. Jadi syaratnya, bukalah dirimu dan sadarilah kekuranganmu. Baru kamu bisa berkembang. Kalau orang tidak membuka dirinya, ilmu tidak masuk. Kalau orang tidak melihat kekurangannya, ilmu masuk, tapi mungkin mental. Karena dia merasa
sudah benar. Kalau orang merasa sudah benar itu kan sudah tidak bisa ditambahi lagi. Jadi biarkan dirimu terbuka dan sadari bahwa kamu manusia yang punya kelemahan-kelemahan, baru bisa belajar. Jadi jangan seperti kata di dalam sumur. Mungkin kalau di Indonesia kan bukan kata dalam sumur, malah kata dalam sumur lebih sulit dalam sumur. Jadi duniamu hanya sebatas itu. Kalau kamu tidak membuka dirimu, bukalah dirimu. Setuju tidak setuju nanti, kamu ambil atau tidak nanti, tapi buka diri. Siapa tahu ada pandangan, ada wawasan, ada pengetahuan yang lebih baik. Kalau kamu berhenti di situ, ya kamu tahu hanya sumur. Kalau kamu keluar dari sumur, kamu akan melihat samudra. Jadi kalau sudah membuka dirimu, kalau sudah sadar akan kelemahan-kelemahanmu, sekarang saatnya kita belajar. Saatnya mengikuti. Jadi Zhuangzi menyuruh kita yang pertama-tama ini, setiap peradaban punya kearifan sendiri, modelnya macam-macam, tapi hampir semua peradaban tidak ada yang anti sama elemen. Jadi makanya materinya macam-macam tapi arahnya sama. Oke. Terus ajaran pertama dari Zhuangzi ini dikenal ajarannya yang pertama tentang kebebasan, yang kedua tentang perspektif. Makanya ajarannya boleh disebut perspektivisme. Kebebasan yang pertama itu adalah cerita yang luar biasa. Dan ketika Zhuangzi ditawari jadi ini Perdana Menterinya Raja Zhu Weiwang. Jadi dia ingin mengangkat Zhuangzi jadi pejabat. Terus dia mengirim utusan, mengirim emas, permata banyak sekali untuk merayu Zhuangzi. Zhuangzi jawab, emas dan permata sangat berharga, jabatan kehormatan. Tapi tahukah Tuhan, sapi kurban pada saat persembahan, sapi-sapi ini sebelum disembelih dijadikan kurban, dipelihara dengan istimewa, diberi pakaian dan pakan yang bergizi, tempat yang nyaman, tetapi akhirnya dibawa ke kuil untuk disembelih. Kalau sudah dibawa ke kuil untuk disembelih, sapi-sapi itu walaupun menjadi babi juga tidak bisa, menyesal juga sudah terlambat. Ini sih dikasih Zhuangzi yang jabatannya ngasih nyaman, dikasih permata segini banyaknya enak, tapi ini bayarnya saya kayak sapi kurban. Sapi kurban itu kan sebelum disembelih kan dikasih makan enak, disayang-sayang. Cuma pada saatnya dia akan disembelih, kalau sudah masuk penjagalan, sudah mau disembelih, sudah tak bisa mundur lagi sudah. Nah, Tuan Raja ingin menjadikan saya pejabat itu sama kayak sapi tadi. Jangan-jangan aku akan dikorbankan. Maka jika Tuhan mengerti cerita ini, Tuhan tidak perlu mengganggu kehidupan saya. Saya lebih suka hidup dalam dunia yang umum itu dan bebas bermain. Lebih baik saya hidup normal sebagai rakyat jelata, tidak ada tekanan-tekanan dan beban batin, tidak ada jabatan, maka ringanlah hidup ini. Semakin banyak identitas baru, amanah baru, hidup menjadi semakin berat. Kalau kamu hanya manusia saja mungkin ringan, tapi begitu kamu manusia yang apa, ditambah lagi identitas sebagai anggota apa, ditambah lagi sebagai kelompok apa, itu kan setambah beban, tambah dan bebas. Maka Zhuangzi tidak nanti kayak sapi kurban. Awalnya sih enak senang-senang, tapi setelah itu disebut. Jadi ajaran
pertama dari Sulawesi adalah independen, jadi hiduplah secara bebas, nikmati hidup, apalagi kalian yang masih muda, nikmati kebebasan. Nah, ajaran besarnya Sulawesi yang kedua adalah ajaran tentang perspektif dan konteks. Ini sebenarnya sederhana, hampir semua kita mungkin sudah paham teorinya, tapi dalam prakteknya susah. Jadi anekdotnya, suatu hari ada orang bertanya pada Wahyu. Waktu itu seorang tokoh intelektual ditanya, kamu tahu tidak standar umum yang bisa diterapkan untuk memperoleh pengetahuan? Wahyu yang dia orang itu menjawab mana kita? Orangnya jawabnya sangat mengecewakan. Katanya orang itu ditanya standar udah bisa jawab. Terus Wahyu jawab, mengapa mengecewakan? Coba balik sekarang kamu yang saya tanya. Jika orang tidur di tempat yang basah, kemudian ia terkena artritis itu radang ini, apakah ikan juga? Jika orang ada di atas pohon terus takut ketinggian, apakah monyet juga? Habitat manusia, ikan, dan monyet berbeda. Mana yang kau jadikan standar? Orang suka makan daging, rusa suka makan rumput, telapak suka makan ular, dan gagak suka makan tikus. Makanan mereka berbeda. Mana makanan yang bisa jadi standar makanan nutrisi? 4 sehat 5 sempurna kan manusia. Ya kan, kalau ular ya gagak ya tikus. 4 sehat 5 sempurna. Jadi standar itu bisa beda-beda. Kalau kamu tanya standar umum, tidak ada, aku tidak tahu. Tidak ada standar umum yang bisa diterapkan untuk pengetahuan dunia ini. Dan standar buatan manusia bukanlah standar mutlak. Jika kau kira yang relatif itu mutlak, maka kau semakin jauh dari kebenaran. Jadi ajaran semacam ini namanya perspektivisme, menurut apa dan siapa dulu dalam situasi apa dulu. Ngaji itu baik loh Pak. Ya, tapi kalau kamu sedang sakit ya nggak usah dipaksa ngaji. Nah, ini harus jadi jelek. Itu perspektif. Menikah itu baik loh Pak. Cuma bahkan enggak, situasi tertentu bahkan aku menikah itu. Kalau kamu nikah padahal kamu psikopat yang targetmu adalah membunuh pasanganmu misalnya, kamu menikah. Jadi lihat situasinya, tergantung. Makanya ilmu humaniora itu jawaban cerdas itu tergantung. Ini ditanya apa saja tergantung ya. Kamu apa nih? Tergantung ya. Lepas apa ya? Apalagi lah, itu sebenarnya ngaji lagi gitu. Ini perspektif sama kayak tadi. Makanan bergizi itu yang seperti apa? Mungkin tiap orang beda-beda. Ada yang butuh gula, ada yang butuh garam, ada yang butuh nasi, ada yang tak boleh makan nasi itu. Ya, ada yang standar. Jadi dalam segala hal lihatlah perspektif dan konteksnya. Kadang-kadang kebaikan itu kalau konteksnya salah, dia jadi rusak baiknya. Meraktir teman itu kebaikan. Tapi kalau meraktirnya jam 3 subuh sampai teriak-teriak mau tetangga satu kampung, kemudian temanmu sedang tidur, kamu seret-seret ke akhirnya ya jadi kebaikan. Jadi lihat perspektif sama konteksnya. Makanya waktu tadi ditanya standar kebenaran umum untuk manusia itu seperti apa? Tidak ada kalau kebenaran yang umum untuk semua manusia.
segalanya ada perspektifnya, ada konteksnya. Yang baik buat teman kita A mungkin tidak cocok buat teman kita B. Teman ini agak santai orangnya, mudah berburu, yang ini serius, sensitif, mudah baper. Itu makanya kita perlakuannya harus beda. Kalau disamakan nanti bisa aja. Sama yang cengengan-cengengan kamu serius, cuma diketawain aja. Sementara sama yang baper kamu cengengan-cengengan kamu hilang teman. Jadi harus pas melakukannya. Saya sering memberi ilustrasi itu kan, masih ada yang baik-baik itu juga harus lihat konteks sama perspektifnya. Kalau kamu saatnya berjuang yang jangan dinasihati, malah segalanya sudah dipertukar. Iya memang hidupnya ditentukan oleh Allah, tapi waktunya kamu berjuang jangan dinasihati itu. Nanti dia tidak jadi berjuang. Iya, tenang. Apapun yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Besok kamu tidak capek. Dan panas. Kalau kamu lagi males, terus kamu nasihati tenang saja. Itu akan masuk diri. Kalau lagi males disuruh santai. Jadi lihat konteksnya. Ya. Sekarang kan di medsos itu kan nasihat teori-teori berseliweran luar biasa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek satupun. Yang harus kita hati-hati adalah kapan teori itu, kapan nasihat itu dipakai, pasnya kapan. Begitu kita salah, ya sudah. Saya sering bilang ilmu itu kayak senjata. Nah itu begitu kita salah pakai senjata itu kan kayak kita salah pakai teori tadi. Harusnya makan itu pakai senjata, kita pakai cakul. Harusnya itu sama-sama senjata. Kenapa kita tidak ngerti? Ya memang bisa makan pakai cakul, nanti nasinya diambil pakai bisa kan? Tapi tidak pas, tidak sesuai. Jadi segala sesuatu lihat konteksnya, lihat perspektifnya. Kalau tidak, yang baik bisa jadi jelek. Yang harusnya manfaat bisa jadi malah menyulitkan. Menggunakannya harus pas dan cocok. Jadi itu teori. Selanjutnya ini ilustrasi untuk menunjukkan tadi bagaimana setiap orang, bagaimana setiap situasi punya konteksnya. Itu kita dari dimensi. Satu ketika ada burung elok terbang sampai tinggi sekali. Terus ada burung pipit kecil. Kalau lama terbang, pipitnya tidak bisa dia terbang sampai tinggi. Nanti terus burung pipit ini nyindir elang yang terbang tinggi. Itu kalau ada ngapain terbang tinggi itu, nanti makanannya di bawah. Ngapain capek-capek? Oh sudah ngomong aja di bawah, nyanyi-nyanyi kayak aku. Nah itu sindirannya pipit yang kecil. Nah katanya Juang sih loh, pipit ini tidak ngerti bahwa elang punya konteks hidupnya sendiri. Dia juga tidak salah nyanyi-nyanyi di atas. Mungkin elang juga kalau tidak memahami kehidupannya pipit, dia juga menertawakan kehidupannya pipit kecil. Hidup kok dibuat nongkrong, dibuat rebahan, dibuat hidup itu kok yang yakinnya kemana-mana. Jangan lupa setiap orang punya konteksnya ini. Kalau orang memang dia terbang tinggi ke atas, seperti yang bibit kecil nyanyi-nyanyi di atas bumi. Setiap orang punya konteksnya. Ukurannya orang lain mungkin tidak cocok kalau kita yang pakai. Bisa kebesaran, bisa kecil. Jadi maka hiduplah dengan standar sendiri kita hidup yang alamnya. Kita itu kadang-kadang pakai standarnya orang lain yang tidak pasti cocok sama kita. Akhirnya apa? Kita susah sendiri. Jadi kita bingung sendiri kok tidak bahagia ya. Padahal sudah seperti ini, seperti sarannya orang-orang itu. Mungkin kamu salah pakai standar.
standarnya orang lain kamu pakai. Nah itu huruf kecil dan huruf. Cerita ini juga mengarahkan kita untuk tidak iri, tidak dengki, tidak sombong. Iri pada orang lain itu menunjukkan kamu ingin standarnya dia yang sukses itu jalan dalam hidup. Bila kamu ingin enaknya dia kaya, belum mungkin dia memang bakatnya kaya. Kadang-kadang kaya itu kan dia untuk bakat. Misalnya beli aroji mahal-mahal tangannya makanya aroji yang keren dan biasa-biasa aku tidak pantas, kadang-kadang kita beli tanaman tidak pantas. Kenapa standarnya beda? Jadi jangan iri, jangan dengki, jangan sombong. Setiap orang punya konteksnya, punya perspektifnya sendiri-sendiri. Enak yang jadi presiden tidak boleh enak. Yang di atas juga begitu. Enak yang jadi rakyat tinggal diatur, dienakkan, itu masih diatur juga. Standarnya beda-beda. Kalau setiap orang membuat yang lain, dia tidak akan bahagia. Makanya seperti minggu lalu dalam Konfusianisme masuk ajarannya ada namanya reification movement. Reification movement itu orang itu hiduplah sesuai namamu masing-masing, sesuai identitasmu masing-masing. Yang mahasiswa berperilaku seperti mahasiswa, yang ustaz berperilaku seperti ustaz, yang dosen berperilaku seperti dosen, yang menteri berperilaku seperti menteri. Kalau tidak, dunia ini rusak, kacau balau. Yang menteri berperilaku seperti pedagang, yang pedagang berperilaku seperti menteri, yang mahasiswa hanya kayak dosen, yang dosen hanya kayak rektor. Rusak, tidak verifikasi. Setiap orang jalanlah sesuai posisimu masing-masing, sesuai namamu. Makanya kalau di Jawa itu ada istilah anggotan jeneng. Anggotan jeneng itu keberatan nama. Ingat hasilnya gitu. Kita orang kecil coba pakai nama terlalu berat, akhirnya anaknya ini sakit-sakitan terus. Dibawa kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Ternyata solusinya apa? Ganti nama. Begitu namanya diganti terus dia sembuh. Dalam budaya Jawa ada yang semacam ini. Jadi memang bakatnya namanya terlalu besar untuk hidup konteks hidupnya. Ya coba kamu teliti bagaimana logika sederhana. Kalau hidupmu kok susah, coba juga. Namamu terlalu mahal. Ganti apa lagi? Ringan dan terlalu berat. Jadi setiap orang ya punya konteksnya sendiri-sendiri. Terus, nah sekarang tentang kebahagiaan. Kebahagiaan tertinggi itu ada ajaran dalam Taoisme namanya Wu-Wei. Wu-Wei itu makna letternya tidak tujuan. Jadi justru bahagia itu terletak dengan tidak melakukan apa-apa. Maksudnya tidak melakukan apa-apa itu tidak mengejar kebahagiaan. Jadi bahagia itu tidak melakukan apa-apa, berbuat tanpa dibuat-buat. Berbuat tanpa dibuat-buat itu sesuai kebutuhan tadi. Butuhnya tiga, yang ambil tiga itu tidak dibuat-buat. Inginnya minum, ya minum aja. Tidak dibuat-buat minum harus. Tidak action minum yang satu seperti ini. Jadi berbuat yang tidak dibuat-buat. Kakinya capek, ini selonjor ya selonjor, tidak apa-apa.
tidur ya tidur tidak dibuat-buat. Alami. Alami ini sumber kebahagiaan. Coba kalau lawan itu dengan ngantuk sih sebenarnya, tapi waktu malu sama yang kamu bertahan dan satu-satu akhirnya malu. Sekolah nggak sadar kan, nenggol kanan, nenggol kiri, malah malu. Kenapa? Kamu melawan kodrat alamnya emosi. Harusnya ngantuk ya tidur. Nggak apa-apa, kasihnya tidur ya nggak apa-apa. Pakai sebulan tidur, atau untuk berangkat jangan tidur. Nggak masalah. Tapi tidak dibuat-buat. Nggak enak ya nggak enak. Ngajinya nggak enak, kalau ini memangnya nggak jadi saya minggu sama saya turun aja nggak. Mungkin nggak ada yang mewajibkan biasanya ambil, nggak masalah. Kalau kamu buat-buat, saya harus bertahan ya rasa itu tidak boleh siksa. Tapi kalau ya sebenarnya tidak penting coba. Siapa tahu nanti lama-lama saya kamu tuh dulu besok dulu. Ya maksudmu. Ya jadi tidak semau-maunya juga tidak dibuat-buat. Bersikap yang wajar. Jadi tidak terlalu besar hasrat, terlalu besar hasrat itu biasanya nanti jadi tidak wajar. Atau memendam hasrat itu juga nanti tidak wajar. Tradisi psikoanalisis yang memendam hasrat itu jangan dikira hilang, itu dia terpendam. Jadi tidak berlebihan juga tidak berkurangan, sewajarnya manusia. Jadi di situlah justru letaknya kebahagiaan. Dengan kamu tidak dibuat-buat juga tidak semau-maunya, hidupmu dan tegang. Tegang itu kan karena kamu ingin apa kamu lakukan, atau sebenarnya kamu tidak menginginkan itu kamu kerjakan, itu juga membuat hidupmu tegang. Jadi akhirnya apa? Kamu kalau tak ya hidupmu jadi kacau. Akhirnya apa? Tidak bahagia. Energimu dihembur-hemburkan atau energimu tidak terpakai kan? Kamu mau berkeinginan tidak berani, atau seharusnya tidak kamu inginkan, kamu inginkan, itu juga membuat hidup kita kacau. Yang alami itu seperti apa Pak Bro? Itu gunanya kamu membaca ke dalam. Sadari batasmu, sadari sejauh mana kemampuanmu, kapasitasmu. Sekarang semester berapa? Semester 1 Terus selanjutnya ke depan mau gimana? Ya kalau bisa 2024 saya presiden gitu. Semester 1 itu pun kamu blokir gara-gara IPK rendah. Jadi presiden 2024 dan jadi sadari batasmu. Itu sumbernya bahagia. Bahkan cita-cita setinggi langit boleh-boleh, cuma yang alamnya. Biar tak jadi sumber ketidakbahagiaan. Pokoknya saya harus dapat pasangan laki-laki sekampus, kemudian dapat pekerjaan yang hasilnya paling besar. Nah, itu terus kamu akhirnya kan stres sendiri. Kamu menginginkan sesuatu tidak mengukur dirimu. Makanya dari Taoisme disarankan kebahagiaan itu justru ada pada mulut, tidak berbeda. Termasuk tidak berbeda itu apa? Tidak ada upaya mencari kebahagiaan. Selama kalian masih mencari kebahagiaan, berarti belum bahagia. Begitu kamu berhenti mencari kebahagiaan, saat itulah kamu bahagia. Itu bahasa lainnya kalau dalam agama, disitulah kamu bersyukur. Kamu menerima hidupmu. Begitu kau menerima hidupmu, maka kau akan bahagia. Tapi kalau masih mencari, saya sedang mencari kebahagiaan, meski berbahagia mau dicari. Sesuatu yang dicari itu kan berarti kamu sudah tak makan.
Saya ingin mencari Tuhan, Pak. Tuhannya memang hilang di mana? Dicari. Nah, kebahagiaan juga begitu. Selama masih ada aktivitas mencari, berarti kamu belum bahagia. Nah, rumus selanjutnya bagaimana ini? Saat aku mengatakan mendengarkan dengan baik, maksudku bukan mendengarkan orang lain. Saat aku melihat dengan baik, maksudku bukan melihat orang lain. Maksudku adalah lihatlah diri. Ia yang tidak melihat dirinya, namun orang lain. Ia yang tidak berpegang pada dirinya, namun pada orang lain, akan mendapatkan apa yang diperoleh orang lain dan gagal memperoleh apa yang dia butuhkan. Ia menemukan kegembiraan dalam hal yang membuat orang lain gembira, namun tidak gembira dalam hal yang harusnya menggembirakan dirinya. Tapi saya bilang, syaratnya bahagia kamu ngerti batasmu, ngerti kapasitasmu, dan terimalah hidupmu sekarang, maka kamu bahagia. Jalannya di mana? Lihatlah dirimu, dengarkanlah dirimu. Banyak orang pintar mengamati orang lain, pintar meneliti, mengkritisi orang lain, mendengarkan salah-salahnya kata orang lain, mendengarkan seruannya orang lain, tapi mendengarkan dirinya sendiri tidak bisa. Melihat dirinya sendiri tidak mampu. Akhirnya apa? Dia matok standar kebahagiaan yang itu standarnya orang lain. Jadi seolah-olah kalau orang lain seperti itu bahagia, aku pasti juga bahagia. Padahal tidak mesti. Aku yang ketemu punya motor terbaru semua. Kalau aku punya itu, aku mesti bahagia. Mungkin juga tidak. Mungkin aku malah tidak bisa tidur karena khawatir motor hilang. Tapi sekarang aku motor santai aja. Terus, kenapa setiap orang standar kebahagiaannya beda-beda? Jadi kesalahan yang pertama adalah kita tidak mampu melihat diri kita sendiri, mendengarkan diri kita sendiri. Sehingga kesadaran kita itu bukan kesadaran tentang diri kita, tapi sebenarnya kesadarannya orang lain yang kita pinjam. Akhirnya kita hidup dengan standar yang lain. Kemudian kita mengeluh, saya rasanya hidup ini kayak gimana ya Pak? Kok tidak ada rasanya hamdan? Mungkin kamu pakai standar orang lain. Tidak nyaman, tidak cocok. Bukan passion, bukan kalimatnya generasi milenial dan ini. Saya kan sudah bukan milenial, kolonial. Oke, jadi rumusnya bahagia. Kalimatnya Zhuangzi mengajarkan bersama apapun yang terjadi, biarkan pikiranmu bebas, tetaplah fokus dan terima apapun yang kau kerjakan. Inilah yang paling mudah. Ada beberapa isu yang pertama, mengalirlah. Jangan jadi orang yang tidak tahu situasi. Hiduplah sekarang dan di sini. Ada orang yang hidupnya sekarang tapi pikirannya sekian nomornya. Ada orang yang adanya di sini tapi seolah-olah dia bukan orang sini. Cara hidupnya orang sana. Berarti apa? Dia tidak bisa mengalir. Pasti terjadi ketegangan. Jadi mengalir. Katanya Sunan Kalijaga, Anggaras ini ngadu, nyeri, anaknya orang lain. Mengalirlah, tapi ya jangan ikut arus terus tenggelam. Jadi mengalirlah bersama apa yang terjadi, tapi tetap biarkan pikiranmu bebas. Berarti apa? Dia mandiri tetap sebagai diri.
Mengalir tapi tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan jati diri, masih tetap jadi diri kita sendiri. Jadi kuncinya bahagia itu kita hidup sekarang dan di sini mengalir dengan lingkungan sekeliling kita, harmonis dengan alam sekeliling kita. Kita juga mandiri, bebas, dan yang ketiga kita menerima apa yang terjadi. Terimalah situasi, terimalah kenyataan hidup. Menerima itu bukan berarti terus tidak berjuang. Berjuanglah, nanti hasilnya terima. Berusahalah, nanti hasilnya terima. Jadi, pahami mana wilayah yang kita berjuang, mana yang wilayah kita terima, mana wilayah kita ikhtiar, mana wilayah kita tawakal. Maka kita akan bahagia. Inilah rincangnya rumus hidup bahagia. Jadi ikut lingkungan sekeliling kita, ikut mengalir, tidak kuper, tidak pudek. Nanti hidup ngerti situasi hari ini, meskipun tetap mandiri. Kita tidak ditelak oleh arus. Kalau bahasanya Heidegger, kita adalah manusia yang otentik. Kehadiran kita mewarnai harmoni lingkungan sekeliling kita. Dan menerima apapun yang terjadi. Jadi rumus bahagia menurut Zhuangzi, hidup yang alami, harmonis dengan lingkungan sekeliling dan merdeka. Nah, ilustrasinya ini. Jadi ketika tadi Zhuangzi ditawari oleh jabatan, meskipun ketemu raja, dia juga tidak memajukan diri ingin mau raja, ganti baju, ganti sepatu, ganti pakai jas, pakai dasi, pakai pihak. Terus aslinya dia cuma gini aja, tadinya cuma saja. Waktu ditanya oleh raja Zhuangzi, kamu kok madep saya pakai baju coklat kafe? Katanya Zhuangzi, enggak, saya itu tidak sedang berlaku coklat kafe, tapi karena saya memang miskin. Jadi yang aslinya saya ya seperti itu. Jadi tidak dibuat-buat. Saya aslinya miskin, tidak, saya miskin kan. Jadi saya aslinya punya, tidak kok terus bergaya punya. Sama kadang-kadang ada kalimat, wah, pejabat itu merakyat. Kalau merakyat berarti dia sebenarnya tidak rakyat, dirakyatkan. Ya kan, merakyat itu berarti dia menurunkan levelnya. Sebenarnya dia cuma rakyat, cuma acting aja. Kayak dulu ada acara TV itu, yang tukar nasi itu, yang ini kan cuma acting jadi orang miskin. Zhuangzi mau bilang, enggak, ini bukan itu jadi orang miskin, ini miskin beneran. Dan saya terima situasi yang semacam itu. Maksudnya apa? Nanti kalau saya ganti baju pakai jas, sama sekarang ya pakai dasi, pakai sepatu, pakai jas, ini kan berarti saya sedang acting jadi orang kaya karena ada baju. Berarti tidak asli lagi kalau ganti baju. Asli saya ya miskin ini. Yang karena hidup yang simpel, sederhana itu pokoknya merdeka. Kita kan sering, mungkin 90% hidup kita itu kan acting. Acting itu ini menciptakan sesuatu. Jadi itu beli baju kok, pakai baju ini kelihatan maju. Kan tadi aslinya kamu tidak maju, cuma biar kelihatan maju, biar pakai baju itu. Pakai baju ini biar kelihatan soleh. Nah itu menunjukkan bahwa jadi kamu tidak soleh, perlu hubungan baju itu biar kelihatan soleh. Nah itu namanya hidup yang acting, tidak asli. Bukan berarti kamu tidak boleh pakai baju ini, pakai baju itu. Tapi apapun yang kamu lakukan, ikuti suara hati. Itulah alam, bukan jiwa. Bukan karena ingin dicitrakan sesuatu atau ingin mencitrakan sesuatu,
Jadi selain tadi bahagia, kebebasan, hiduplah secara aman. Jangan acting. Nah, kamu kalau senyum manis loh, akhirnya orang-orang disenyum-senyum. Nah itu namanya acting. Malah tidak jadi manis nanti. Jadi kalau memang waktunya senyum-senyum aja, kalau tidak senyum ya sudah tidak senyum, biasa saja. Itu ajaran dari suami. Dia bilang jelaskan, enggak, saya itu bukan sedang acting jadi orang miskin terus biar dikasihani, sedang acting domang caping, kan? Aslinya saya kayak gini, dan saya tidak acting kayak gini biar dikasihani, enggak. Jadi ini memang sejatinya begini. Sama lah, misalnya dalam sejarah Islam kan banyak cerita, misalnya Nabi Khotbah itu waktu menaklukkan mana jalan sendiri pakai orangnya, itu kan pasti bukan acting. Biasanya memang begitu. Tidak karena acting biar kelihatan orang yang luar biasa. Aslinya memang begitu. Dan dia tidak merasa sedang dibuat-buat yang semua. Yes. Ini ada anekdot Juwasi ini yang biasanya teman diskusinya banyak cerita tentang Juwasi dan Juwasi. Jadi ini cerita tentang berguna dan tidak berguna. Ini lanjutannya acting tadi. Juwasi suatu ketika berkata pada Juwasi, saya tahu ada sebuah pohon raksasa bernama Ju, matanya berliku-liku dan cabangnya begitu berliku sehingga sangat besar, tidak bisa diukur dengan meter. Pohon ini ada di pinggir jalan, tidak ada tukang kayu yang melihatnya. Ini sebenarnya mau ini jual sih. Kata-katamu seperti pohon itu, besar tapi tidak praktis. Siapa yang akan mempercayai ini? Jadi diskusinya wajib. Nanti kalau kamu besar itu ya, padahal kamu yang miskin. Gunanya apa kata-katamu? Manfaatnya mau kamu sendiri yuk kayak itu hidupnya. Nah, suami jawab, karena pohon ini tidak berguna, orang tidak akan datang dan menebangnya. Maka tidak perlu khawatir. Pohon besar selamat dari kapak karena tak berguna. Bagi pohon itu sendiri, kegunaan dari ketidakbergunaan itu adalah keuntungan. Jadi ketidakbergunaan kata-kataku itu berguna. Gunanya kalau di situ gunanya. Kayak pohon tadi, justru pohon itu selalu mengatakan dia belum ada berguna. Karena dia tidak berguna. Ini menunjukkan bahwa jangan dikira manfaat itu terus sama sekali tidak berguna. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bermanfaat, justru manfaatnya ketika dia tidak bermanfaat. Saya jelaskan. Misalnya, kamu sering dia itu tidak bermanfaat. Kamu bilang sulit lah, tak lulus lalu bagi banyak temanmu yang lain. Manfaatnya justru di situ. Ketika kamu masuk kuliah, lulus temanmu terus jadi lulus di situ, kumlot ini lebih tinggi dari kamu. Manfaatnya di situ. Ada lagi, itu kan yang kita selalu sebut apa itu ada hikmahnya. Kadang yang termasuk tuh yang tidak ada gunanya sama sekali, justru gunanya terutama dan tidak ada gunanya itu. Kamu hidup ngapa-ngapain, misalnya kamu dimarahi orang tua menghabiskan nasi saja. Jadi guna nasi itu. Tiduran aja, penuhin negara aja. Nah itu nyaman. Kita sering gak sadar, justru ketidakbergunaan kita itu berguna. Sebenarnya pelatih kita berpikir bahwa
Enggak, segala sesuatu punya fungsi di alam semesta ini. Baik, tidak baik, namanya ada nilai ada Taoisme. Seolah-olah dikatakan yang gelap, yang jelek, yang jahat itu sesuatu yang harus disingkir-singkirkan. Hidup ini yin yang itu kayak dua mata, dua keping dari sisi mata uang yang sama. Jadi ada gelap, ada terang. Justru adanya gelap, maka terangnya itu yang kalau terang semua gelap, tidak ada gunanya. Kalau gelap semua terang, tidak ada gunanya. Dua-dua betul. Jadi berguna tidak berguna itu yang seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ketidakbergunaan seseorang, sesuatu itu hanya dibalik itu ada gunanya. Itu pelajaran dari pohon yang tidak berguna. Tapi justru karena dia tidak berguna malah selamat. Kayak ceritanya Nabi Yusuf itu kan waktu Nabi Musa waktu sama Khidir tiba-tiba Khidir merusak kapalnya dengan pakai logikanya Nabi Musa. Merusak kapal ini kan tidak tahu itu. Tapi justru selamatnya kapal dari rusaknya kapal ini. Utamanya dia berusaha dan dilakukan. Jadi kadang-kadang hidup ini antara berguna dan tidak berguna itu dua sisi yang tidak bisa dilepas. Kalau semua mahasiswa pintar lulus kumlot, begitu ada pendaftaran PNS saingannya semakin banyak. Ada yang mau usaha sendiri jadi wira swasta, dan ada yang mungkin tidak reproduksi, ada macam-macam. Terus yang kita tidak berguna itu justru ya gunanya di situ ya. Mainnya di situ. Ya, jadi itulah cara berpikir dunia. Hidup ini punya dua sisi. Ya, terus ini ajaran selanjutnya tentang jalan dan tujuan antara bungkus dengan isi, biar kita tidak terjebak oleh bungkus mana. Kalau bahasa namanya mana wasilah, mana goya. Jebakan ikan ada karena ikan. Begitu engkau mendapat ikan, engkau dapat melupakan jebakan. Jebakan kelinci ada karena kelinci. Begitu engkau mendapatkan kelinci, engkau dapat melupakan jebakannya. Kata-kata ada karena makna. Begitu engkau sudah dapat makna, engkau bisa tidak peduli lagi dengan makna. Di mana aku dapat bertemu orang yang telah melupakan kata-kata, sehingga aku dapat bicara dengan orang yang melupakan kata-kata itu berarti dia yang sudah dapat makna. Hanya orang yang lebih sibuk dengan jebakan ikannya, meskipun dia sudah dapat ikan atau tidak dapat ikan, karena dalam hidupnya sibuknya dengan jebakan. Sibuk dengan kata-kata, sibuk dengan bungkus, melupakan esensi. Coba perhatikan ya diskusi-diskusi hari ini di Twitter, di medsos, di Facebook, di Instagram itu banyak membahas jebakan ikan atau ikannya. Lebih sibuk dengan makna apa dengan kata-kata, isi atau bungkus, hal-hal yang esensial atau sebenarnya beraksi dengan kata-katanya, bukan ngomongnya gimana. Dalam hidup kita sering terjebak di sini. Kita berhenti di bungkusnya, melupakan isinya. Kita berhenti di kata-kata, melupakan maknanya. Jadi kita kayak tadi bahasa kita namanya apa? Kedangkalan. Jadi hidup kita ini dangkal. Kita tidak dapat makna dan kita hanya sibuk dengan kata-kata saja. Kita tiap hari main jebakan ikan. Kita tidak peduli dapat ikan apa saja. Apapun yang kita miliki, ideologi, cara berpikir, macam-macam ini kan sebenarnya alat semua.
untuk menggapai apa yang kita sebut misalnya kebenaran, yang kita sebut kebaikan, yang kita sebut keindahan. Ini kan ikannya. Tapi kita lebih sibuk membahas alatnya, media daripada hasil. Itu makanya nasihatnya Suwati, coba deh perhatikan. Saya ingin ketemu orang yang sudah melupakan kata-kata. Berarti orang yang sudah, kalau bahasa kasarnya, sudah mengerti hakikat, sudah ketemu esensi, sehingga fokus tidak berbeda. Kapan orang bisa melupakan kata-kata, menemukan makna ketika dia sudah jalan? Dari mana jalan itu muncul? Fight is made dari working. Jalan terbaca kita rekod. Dari mana jalan itu muncul? Jalan itu muncul ketika kita sudah berjalan di atasnya. Banyak orang lebih sibuk membahas jalan, tapi dia tidak mau jalan. Berarti itu bukan jalan. Yang disebut jalan itu ketika orang meniti di atasnya. Kalau dia tidak jalan, berarti itu sebenarnya bukan jalan. Makanya orang Jawa punya adagio, ilmu itu melakukan nanti laku. Kalau kamu sudah laku, sudah jalan, itu benar sudah melekot. Tapi kalau kamu belum jalan, dia belum melekot. Namanya jalan, ya dia ketika sudah dipakai berjalan. Meskipun mulus aspalan, tapi tidak dipakai untuk jalan, dia bukan jalan. Dia cuma mungkin bidang datar saja, tapi bukan jalan. Jalan itu dipakai berjalan. Meskipun tidak ada aspalnya, hanya tanah, hanya rumputnya, tapi terus kita lewati tiap hari, maka dia jadi jalan. Jadi yang namanya jalan itu lahir ketika kita berjalan di atasnya. Maka apa itu is made by walking. Kita sedang berjalan mencari ilmu, berarti apa? Harus ada lampunya. Hari ini banyak orang diskusi sibuk tentang jalan, tapi dia sendiri tidak pernah jalan. Diskusi tentang keutamaan, diskusi tentang macam-macamnya, mulia-mulia yang baik-baik, yang tidak-tidak, tapi dia sendiri tidak jalan, ya berarti tidak ada gunanya. Jalan itu berguna ketika dia dipakai untuk berjalan. Path is made by walking. Ngaji ini dia jalan. Kalau kalian tidak mewujudkannya dalam waktu yang kalian berbaik-baik, berarti ya, kalau bahasa ini ya cuma wacana. Kalau cuma wacana, dia bukan jalan, tidak ada gunanya. Dia harus jadi jalan. Logikanya jalan itu kan untuk sampai pada sesuatu yang itu bermanfaat untuk hidup. Kalau hanya kamu dengarkan, menghafalkan untuk bahan diskusi, ya berarti dia bukan jalan, tidak ada gunanya. Hanya wacana. Terus ini ada cerita yang sangat terkenal dari Suwati ketika beliau mimpi. Mirip sering saya ceritakan maknanya Imam Ghazali tentang kebenaran termasuk lewat ilustrasi mimpi. Suatu ketika aku bermimpi menjadi kupu-kupu terbang ke sana kemari. Yang ku sadari saat itu hanya kebahagiaan sebagai seekor kupu-kupu. Tidak ingat lagi tentang itu yang manusia. Tapi begitu aku bangun, aku kembali menjadi diriku lagi. Tapi sekarang aku tidak tahu, aku ragu-ragu. Aku ini manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi manusia. Kita kalau mimpi yang tidak mimpi kan jenis saya mimpi jadi pahlawan, jadi pejuang, jadi apa lagi kan rasanya kayak real, nyata, tidak palsu.
Jadi ilustrasinya sih, saya mimpi jadi kupu-kupu. Rasanya ya kayak jadi kupu-kupu bener. Nah ingat seperti pas jadi manusia. Tapi terus aku ganggu. Tapi ini aku ragu-ragu sekarang. Tadi waktu mimpi jadi kupu-kupu rasanya kayak jadi kupu-kupu beneran. Jangan-jangan ini kita sedang mimpi jadi manusia. Yang rasanya kayak jadi manusia beneran. Padahal nanti waktu bangun ternyata tidak terjadi hidup kita yang sudah kita jalani setelah hidup. Seperti waktu kita tidur mimpi, seolah-olah mimpi itu nyata. Dan kita kan kita tidak pernah merasa gini kan waktu mimpi misalnya, ini cuma mimpi, bebas aku mau ngapain, mau cuma mimpi aja. Kan kita tidak begitu. Aku mau bunuh orang, mau perkosa orang, karena cuma mimpi aja. Kan kita ini tidak pernah punya kesadaran ini. Kenapa? Karena mimpi kita ambil benar-benar. Nah ini dengan hidup kita yang kita jalani. Nah jangan hidup kita ini ya levelnya juga kayak mimpi. Begitu nanti setelah meninggal kita bangun, seperti kita bangun waktu pagi hari itu ternyata tadi cuma mimpi. Begitu nanti kita, ini baginya yang Ghazali kan begitu. Begitu nanti kita meninggal terus ada jangan-jangan kita merasa enak ternyata hidup di dunia sekian tahun kemarin itu cuma mimpi. Aku nangis-nangis karena nilai jatuh, aku pusing karena jodoh dan jodoh pasangan, masih stres karena ngaji hujan-hujan dan seterusnya. Ternyata itu cuma mimpi. Tapi dosa itu itu dulu. Itu sadarnya nanti kalau sudah bangun. Kalau sekarang dia rasanya kayak serius. Jangan-jangan seperti ini. Ada beberapa filosof yang punya konsep tentang mimpi. Nanti kita bikin seksi lagi yang satu cara hidup antara lain tentang cara mimpi. Karena dengan mimpi nanti banyak filosof yang memanfaatkan mimpi untuk memahami manusia. Kalau psikologi ada psikoanalisis, misalnya itu mimpi juga dipakai untuk menjelaskan situasi psikis seseorang. Ini dari Zhuangzi juga begitu. Kita baru sadar tentang mimpi kalau kita bangun. Hanya dalam kondisi sadar kita tahu bahwa kita telah bermimpi, maka hanya dalam kesadaran yang besar kita akan tahu bahwa hidup ini adalah mimpi yang besar. Makanya katanya Al-Quran kan sudah melayani hidupnya lalu pada hidupnya yang Yes. Engkau melupakan kakimu saat sepatumu nyaman. Engkau melupakan pinggangmu saat sabukmu nyaman. Pemahaman membuatmu lupa salah dan benar karena pikiran merasa nyaman. Engkau hanya akan mengalami kenyamanan dan tidak akan mengalami ketidaknyamanan kalau engkau memahami bahwa kenyamanan itu terletak dalam melupakan ketidaknyamanan. Coba kamu baca diulang 2-3 kali. Nanti kamu mengerti maksudnya Zhuangzi. Kalau kamu pakai sepatu dan sepatumu cocok, itu kan sudah tidak kamu pikir lagi kakimu, sepatumu, karena sudah nyaman, sudah beres. Aku tidak gelisah lagi. Tapi kalau sepatumu terlalu kecil atau terlalu besar, itu kan kamu gelisah. Kalau terus mengikuti sepatu, kalau boleh kamu lihat kakimu. Sampai sabuk juga begitu. Mungkin sabuknya terlalu besar, yang melotot terus kamu perhatian sama pinggangmu terus. Jangan sampai ini kalau pas banyak orang lihat jatuh, kalau ada di soal. Kenapa kalau sudah cocok terus kamu kan tidak peduli lagi. Kamu kan sudah nanti tidak pikir tentang sarungmu, tentang celanamu, karena kamu yakin dia sudah nyaman, sudah. Jadi hidup kita sebenarnya di sini. Kalau kamu, kenapa orang ada gelisah, ada tidak gelisah? Karena kenyamanan tadi. Ada ketidaknyamanan, ada kenyamanan. Kalau sepatumu terlalu besar, kamu merasa tidak nyaman. Kalau cocok, kamu merasa nyaman. Sebenarnya problemnya ada rasa nyaman dan rasa tidak nyaman.
Hidup kita kalau kamu ingin enak terus, nyaman terus, solusinya gampang. Buang saja ketidaknyamanan. Sudah selesai. Kalau kamu tidak kenal yang namanya ketidaknyamanan, hidupmu hanya tersisa kenyamanan. Karena kamu selama ini banyak sekali konsep tidak nyamannya, ya hidupmu jadi tidak nyaman. Kamu kok nyaman-nyaman saja, nilaimu jatuh, biasa Pak, nilai jatuh bisa diulang lagi. Kamu tidak kenal yang namanya tidak nyaman, hidupmu lebih bahagia. Kamu kok santai saja, ini itu sudah menit semua habis malah jurus besok lah. Kamu tidak kenal konsep tidak nyaman, maka hidupmu bahagia. Selama ini yang membuatmu galau kan sebenarnya pikiranmu. Sebenarnya sepatumu ketinggian sedikit itu tidak masalah, kamu masih bisa jalan. Tapi karena kamu galau, pikiranmu selalu memikirkan sepatumu, akhirnya tidak nyaman. Maka katanya Zhuangzi bahwa engkau hanya akan mengalami kenyamanan terus, tidak akan mengalami ketidaknyamanan kalau engkau memahami bahwa kenyamanan itu kuncinya cuma satu, yaitu lupakan ketidaknyamanan. Atau hidup ada nyaman. Hidupku hanya bahagia saja, Pak. Tidak ada tidak bahagia, Pak. Semuanya bahagia, Pak. Ya, kalau ini tidak tercapai, tidak, Pak, itu bukan ketidakbahagiaan menurut saya, hanya belum tercapai saja. Tapi bukan alasan untuk tidak bahagia. Jadi hidup saya itu antara bahagia dan bahagia dan bahagia. Tidak ada tidak bahagia. Maka hidupmu akan bahagia karena kamu tidak ada konsep tidak bahagia. Pak, kalau tehnya manis, saya bahagia. Kalau tehnya tidak terlalu manis, saya tidak bahagia. Kan kamu sendiri yang bikin rumus ada tidak bahagia. Tapi kalau rumus semuanya bahagia dan bahagia, ya tidak ada. Kalau tehnya manis, saya bahagia. Kalau agak pahit itu bisa bahagia. Yang penting hausnya tidak mungkin cukup. Kalau saya lulus tepat waktu, saya bahagia. Kalau tidak tepat waktu, ya tetap bahagia. Kalau yang penting lulus. Kalau tidak lulus, tetap bahagia. Waktunya tidak segalanya. Hidup kita tidak ada bahagia. Kenapa konsep tidak bahagia dan kita lupakan. Jadi konsep tidak nyamannya tidak ada. Kita sebenarnya cuma nyaman saja. Tidak ada nyamuk kita nyaman. Ada nyamuk kita nyaman saja. Bulu tangkis pakai adatnya. Ada yang tidak nyaman. Jadi hidup yang bahagia adalah hidup yang tidak kenal konsep tidak bahagia. Karena bahagia tidak bahagia ya, konsep-konsep yang bermain di kepala kita sendiri yang disiksa dari sana. Terus kalau ini pelajaran tentang mengosongkan sampah. Zhuangzi memberi ilustrasi saat seseorang menyeberangi sungai dan sebuah sampan kosong menabrak perahunya, bahkan meskipun dia seorang pemarah, dia tidak akan marah. Tapi kalau ia melihat ada orang di atas sampan itu, ia akan meneriaki orang itu agar memikir. Kalau teriakannya tidak didengar, dia akan berteriak lagi dan lagi, lalu makin lagi. Semua itu terjadi karena ada orang di atas sampan. Jadi kalau kita naik kapal, misalnya, tiba-tiba ada kapalnya orang lain, atau ada kapal lewat. Kapal ini tidak ada orang yang tiba-tiba nyenggol kapal kita. Begitu kita lihat, tidak ada orangnya itu. Kita kan tidak teriak-teriak, tidak maki-maki. Tapi begitu lihat dua orang, ya kan kamu terus kamu maki-maki orang yang di atas kapal itu. Jadi, kenapa kita maki-maki? Karena ada orang. Berarti apa katanya Zhuangzi? Kalau engkau tidak ingin diteriaki orang, tidak ingin ada orang menentang, tidak ada orang maki-maki kamu, tidak ada orang maki-maki, berarti apa? Kosongkan kapal.
Kosongan kapal itu berarti hindari banyak kepemilikan, hindari konsep-konsep yang tak memberikan. Kita akan sering tersakiti oleh konsep-konsep yang kita bikin sendiri. Mana bahagia, mana tidak bahagia, mana masih beriman, kapan kita kafir, mana ya konsep-konsep yang ada di kepala. Ketika ini kan kayak ada orangnya, sehingga kalau diperlihatkan, kalau senggolan terus ada lagi. Jadi kalau kapalnya kosong, orang tidak akan terlihat begitu. Karena kita punya terlalu banyak orang, kita ini kan terlalu banyak orang. Ini manusia, yo dosen, yo apa, yo anggota masyarakat, yo anggotanya kelompok A, yo membernya kelompok B, yo alumni tahun berapa, ini kan banyak sekali berikutnya. Sehingga apa? Ini banyak sekali orang yang ada dalam diri kita. Maka jangan salah kalau kita mudah diteriaki orang. Jadi orang mudah sekali. Karena kamu mahasiswa, maka kamu mungkin diteriaki orang mahasiswa kelakuannya gitu. Tapi kalau kamu tidak ada atribut mahasiswa, visual atau teriakan bahwa mahasiswa itu begitu, ini kan tidak ada. Karena kamu sebagai kakak, maka orang mungkin akan memarahimu kakak kalau tidak kamu jawab. Tapi coba konsep kakaknya tidak dihidupkan dalam hidupmu, ya tidak ada jawabannya. Jadi lagi-lagi mengosongkan kapal itu mengosongkan konsep-konsep, mengosongkan standar-standar yang memungkinkan orang melihat kita. Kalau kapal kita kosong, orang tidak akan melihat. Kita akan lebih stabil, lebih tenang. Ada cerita lagi yang menarik dari kitab Zhuangzi. Suatu ketika istrinya meninggal. Zhuangzi temannya tadi yang dari depan Huizu datang menengok. Pas dia datang, dia lihat ini Zhuangzi gimana sih, istrinya meninggal, tapi dia duduk santai-santai sambil menutup meja sambil nyanyi kelihatan gembira. Dimarahi sama Huizu, engkau kan lama tinggal bersamanya, dia kan beri mana, kalian tua bersama. Dan nangis masih bisa dimaklumi lah ketika istrinya tidak nangis. Kamu ini bukan nyanyi berlebihan. Terus Zhuangzi jawab, tidak, engkau salah. Saat dia baru meninggal, apa kamu pikir aku tidak berduka sebagaimana orang pada umumnya? Ya aku ya sedih istri meninggal, tapi begitu aku melihat ke masa ia baru lahir dan sebelum ia lahir, tidak hanya masa sebelum lahir, tapi masa sebelum ia memiliki tubuh. Tidak hanya masa sebelum memiliki tubuh, tapi sebelum memiliki jiwa. Mungkin tidak seharusnya kita nangis, katanya Zhuangzi. Jadi kita nangis itu kan karena hanya melihat dia saat hidup di dunia ini saja. Padahal jauh, kalau kita lihat jauh sebelumnya, sebelum dia eksis di dunia, saat dia mungkin hanya jiwa saja, saat dia mungkin masih bersatu dengan alam spiritual, realitas kebenaran, mungkin kita tidak. Jadi katanya Zhuangzi, dulu dia tidak ada apa-apa, tiba-tiba memperoleh jiwa, terus terjadi perubahan-perubahan, akhirnya dia memperoleh tubuh, terus dia akhirnya lahir ke dunia, hidup di dunia, akhirnya terus meninggal. Sekarang meninggalkan dunia yang sekarang, mungkin ganti alam. Karena ini kan seperti perubahan musim, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Sekarang mungkin yang berbalik di tempat yang luas. Jika aku nangis, apalagi teriak-teriak merata-rata, itu menunjukkan aku ini tidak pintar, tidak ngerti bahwa hidup itu kan seperti itu. Tapi kita kan merasa kehilangan. Katanya suatu kehilangan itu bukan kita kalau kita merasa kehilangan. Dia sudah ada.
dunia ini dulu ada, terus ada punya jiwa, punya tubuh, diizinkan hidup di dunia, sekarang tidak boleh. Jadi tidak semestinya ditanya manusia. Ketika dikritik oleh Yesus, jawabannya Joansi begitu. Jadi istrinya Marta dia nyanyi, dia malah senang-senang. Yang itu kalau konteks kita mungkin sama hati-hati. Meninggal ya cuma terus nyanyi-nyanyi dengan begitu. Cuma paling kan pelajarannya apa? Hidup, durasinya, perubahan-perubahannya itu sesuatu yang mungkin di luar jangkauan kita, tapi perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Jadi kematian itu kan kepastian kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang pasti itu kan kebenaran. Cuma kadang-kadang kita enggak. Kita kan sering bilang sekarang itu kebenaran. Begitu dikasih kebenaran yang pasti. Beri saya kebenaran yang pasti. Misalnya saya bilang, insya Allah kalau nanti akan mati. Kan ada sudah mati itu. Makanya yang pasti kan itu. Yes. Nah, ini pelajaran kita dari suami. Jadi satu ketika dia melihat ada putri, seorang putri menikah dengan bangsawan. Waktu pernikahan dia tidak cinta, makanya nangis terus. Tapi setelah beberapa lama tinggal di istana Jin, tidur di kasur empuk, makan enak, terus dia menyadari kebodohannya, menangis di hari perkawinan. Ini kelanjutannya lagi. Setiap orang takut mati, tapi siapa tahu kita akan menyesali kelahiran kita. Kita kan takut mati tadi. Jangan-jangan nanti setelah mati justru yang kita sesali bukan mati itu aku tidak mati di dunia. Dunia itu ternyata sepalsu. Sama kayak mengatur tadi. Waktu nikah kok nangis, begitu nikah pun tidak dulu-dulu ya. Ternyata enak. Jadi setiap orang takut mati, tapi siapa tahu kita akan menyesali kelahiran kita. Setiap orang takut perubahan, tapi siapa tahu perubahan itu membuat kita bahagia. Setiap orang takut karena melakukan kesalahan, tapi siapa tahu kalau kita minta maaf kita dilakukan. Setiap orang takut kebebasannya diambil, tapi siapa tahu kalau kita korbankan sedikit kebebasan kita lebih bahagia. Ya, saya itu melalui bahasa. Jadi, suatu mengingatkan kita ketakutan kita. Itu kadang-kadang yang memang ruang pikiran kita itu. Tapi siapa tahu yang kita takut itu justru sebenarnya sebaliknya. Terus, ini cerita tentang ada seorang laki-laki yang merasa terganggu melihat bayangannya sendiri dan merasa tidak nyaman dengan jejak kaki. Ia bertekad untuk bebas. Jadi ada orang yang fobia terhadap bayangannya sendiri dan jejak kakinya sendiri. Akhirnya apa? Saya harus bebas dari bayanganku dan dari jejak kakiku. Yang dia lakukan apa? Lari. Cuma kemudian dia lari, semakin dia lari, jejaknya juga termasuk. Kemanapun bayangannya juga tidak ada. Namanya lari kan yang jejak. Begitu dia lari, jejaknya ada, bayangannya ada. Begitu dia sadar, kok masih ada? Berarti lari itu kurang cepat. Lari lagi lebih cepat sampai akhirnya ya dia mati di capaian. Padahal katanya suatu dia gagal menyadari bahwa sebenarnya gampang. Kalau ini bayang-bayang hilang, kamu cari bangunan yang tidak kena sinar matahari kan selesai. Bayangannya nanti hilang. Kalau ingin jejak kakimu hilang, gampang. Tidak usah lari lagi, jangan ada jejak kaki. Selesai dengan itu. Jadi banyak masalah itu selesai bukan dengan cara kita kejar-kejar solusinya, tapi dengan kita terima situasinya apa ada.
Justru dengan tadi mungkin tidak berbeda apa-apa, malah selamat karena dia tahu dalam kandungan ceritanya sampai dia meninggal kecapean. Jadi berarti dia tidak alam hidupnya, dia melawan kodrat. Jadi cerita ini untuk mengkritik orang yang mengejar kebahagiaan, mengejar keinginan jauh di luar alam, terlalu besar hasrat yang tidak alamiah. Kalau ini ceritanya Zhuangzi yang dikutip oleh Martin Heidegger. Jadi kitabnya Zhuangzi itu kalau di barat antara lain diterjemahkan oleh Martin Buber. Bukunya Buber ini nanti dikutip oleh Heidegger. Karena Zhuangzi punya pengaruh besar juga dalam tradisi filsafat barat. Nanti ini kamu pikir sendiri maksudnya. Yang ngerti filsafatnya Heidegger bisa menangkap maksudnya Zhuangzi. Jadi suatu ketika Zhuangzi ngobrol sama temannya tadi Wisu. Maka kalau tahu bagaimana ikan muncul ke permukaan dan kemudian berenang berkeliling saat dia menjilat. Itulah momen yang paling disukai oleh ikan. Ketika dia meloncat-loncat di permukaannya kolam sambil muter-muter kolam, berarti dia sedang gembira. Terus dibantah oleh Wisu, engkau kan bukan ikan, gimana engkau tahu bahwa ikan itu gembira atau tidak? Itu yang disukai ikan atau tidak? Terus Zhuangzi jawab, loh, engkau kan juga bukan aku. Bagaimana engkau tahu aku tidak tahu apa yang disukai oleh ikan? Ini pertanyaan eksistensial. Kamu pikirkan kira-kira rahasianya di mana ceritanya? Itu bukan adalah eksistensi seseorang. Oke, masih ada quote. Ini bagi yang hidupnya susah, rasanya sampai yang berikutnya. Ya, ada quote bagus. Hanya ketika kepompong merasa bahwa dunianya sudah kiamat, ia akhirnya menjadi begitu. Jadi ada kesulitan itu hanya menyusahkan. Bisa jadi dia akan membuatnya terlahir jadi orang yang sama sekali baru. Hanya ketika kepompong merasa bahwa dunianya sudah kiamat, ia menjadi begitu. Kalau ini imbalan dan hukuman adalah bentuk pendidikan yang paling rendah. Pendidikan yang tanpa kesadaran harus diacak-acak. Kalau bikin makalah, ya, nilai itu saya naikkan, kalau saya turunkan. Nah itu level pendidikan yang paling rendah, harus pakai ancaman dan imbalan. Oke, masih ada. Hidupmu ada batasnya. Nah, ini agak antitesis dari kita yang kemarin. Cari layarmu sebanyak-banyaknya. Kalau Zhuangzi punya rumus sendiri. Hidupmu ada batasnya, tapi pengetahuan tak ada batasnya. Kalau engkau menggunakan apa yang terbatas untuk mengejar apa yang terbatas, maka hidupmu dalam bahaya. Berarti apa? Mencari ilmu pun ya, kalau bahasa kita carinya relevan, cari yang bermanfaat. Hari ini kan kita kebanjiran informasi macam-macam karena kita pegang HP, ada internet, kita bisa googling apa saja. Banyak pengetahuan sia-sia, tidak ada gunanya. Karena hanya merusak hidup kita. Maka jangan lupa kita ini terbatas. Dunia pengetahuan tidak terbatas. Kalau kita tidak pintar menyeleksi, kalau kita tidak pintar memfilter, maka hidup kita akan dalam bahaya. Jadi, sebenarnya kita manusia yang terbatas. Kalau kita bercita-cita saya ingin pilih jalannya, maka kita sudah berhenti. Ketahuilah batasmu sendiri. Yang mencari ilmu memang utama, tapi itu pun sesuai batas-batas kita, kekuatan kita, kapasitas kita sebagai manusia. Karena kalau tidak, maka
Jadi kita bisa menang. Oke teman-teman, itu ya malam hari ini pelajaran dari beliau Zhuangzi dari tradisi Taoisme. Minggu depan kita tutup perjalanan kita di Tiongkok dengan versi yang aliran besar keempat dari tradisi filsafat Tiongkok kuno namanya Mohisme. Oke, sekian itu. Insyaallah ketemu lagi minggu depan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.